Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia dengan segala kesempurnaannya dan kelemahannya. Dan salah satu kelemahan yang Allah berikan kepada kita adalah mudahnya manusia melakukan kesalahan. Mudahnya manusia berbuat dosa, baik itu dosa yang disengaja, dosa yang tidak disengaja, dosa yang kecil ataupun dosa yang besar, ataupun dosa yang dilakukan kepada sesama manusia yang lain, atau dosa kepada Allah. Tapi beruntungnya kita memiliki Tuhan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah yang begitu mulia dengan segala maafnya, dengan maha pengampunnya, sehingga dosa yang sebesar apapun, kalau kita mau bertobat kepada Allah, insya Allah Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Ada satu cerita yang pernah dikisahkan oleh Rasulullah di depan para sahabatnya. Kata Rasulullah, dahulu ada seorang pemuda Bani Israel. Hidupnya penuh dengan maksiat. Walaupun dia beriman kepada Allah, tapi hampir tidak pernah berbuat baik. Yang dilakukan hanyalah maksiat, maksiat, dan maksiat. Sampai sudah membunuh 99 orang. Masya Allah. Suatu hari pemuda tersebut ingin mengakhiri kemaksiatannya. Ingin bertobat kepada Allah. Akhirnya pemuda tersebut datang ke seorang ulama. Dia datang kepada ulama dan bertanya, wahai ulama, aku sudah membunuh 99 orang. Kira-kira Allah bisa tidak mengampuni dosa-dosa aku? Ulama tersebut menjawab dengan penuh kesal. Beliau menjawab, Allah tidak mungkin mengampuni dosa-dosamu, karena dosamu sudah terlalu besar. Kamu sudah membunuh 99 orang. Pemuda tersebut marah dengan jawaban seorang ulama. Kemudian dibunuhlah ulama tersebut dengan pedangnya. Akhirnya genaplah 100 orang yang telah dibunuh oleh pemuda tersebut. Lain hari, pemuda tersebut mencari seorang ulama lagi dan kemudian bertemu. Kembali bertanya, hai ulama, hidupku sudah penuh dengan dosa. Aku telah membunuh 100 orang. Kira-kira Allah bisa tidak mengampuni aku, kata pemuda tersebut. Ulama tersebut menjawab dengan santun. Beliau menjawab, selama nyawamu masih berada di tubuhmu, selama nyawamu belum keluar dari tubuhmu, maka Allah akan mengampunimu selama engkau bertobat. Tapi dengan syarat, kamu harus tinggalkan desamu yang penuh dengan maksiat. Carilah tempat tinggal desa yang penuh dengan orang-orang yang soleh.
Nanti kamu di situ bisa menjaga taubatmu, bisa menjaga ibadahmu. Akhirnya pemuda tersebut senang dengan jawaban ulama tersebut. Bergegaslah pemuda itu ingin menuju ke desa yang telah ditunjukkan oleh ulama tersebut. Dalam perjalanan, pemuda tersebut sakit yang parah, sehingga dia betul-betul dalam keadaan sakaratul maut. Datanglah malaikat Israel yang ingin mencabut nyawa pemuda itu. Sebelum malaikat Israel mencabut nyawa pemuda itu, datanglah dua malaikat, malaikat rahmat dan malaikat azab. Malaikat azab berkata kepada Israel, "Hei Israel, nanti ini pemuda sudah melakukan dosa yang begitu banyak, berarti ini adalah hakku untuk membawa pemuda ini masuk ke dalam neraka." Kemudian malaikat rahmat tidak terima. Tidak, aku tidak setuju. Ini adalah hakku. Dia akan aku bawa ke surga. Karena dia sudah bertobat kepada Allah. Malaikat azab tidak terima. Tidak bisa malaikat rahmat. Dia belum pernah melakukan kebaikan. Yang dilakukannya selama hidupnya adalah membunuh, berbuat maksiat terus-menerus. Akhirnya Allah memberikan petunjuk kepada malaikat Israel. Malaikat Israel kemudian berkata kepada dua malaikat ini, "Sudah begini saja, sekarang diukur. Kalau pemuda ini di sini jaraknya lebih dekat kepada desa yang akan dituju, desa yang penuh dengan orang-orang soleh, maka ini adalah hakmu malaikat rahmat membawa ke surga. Tapi kalau pemuda ini ternyata diukur jaraknya ke tempat tinggalnya yang dulu, yang penuh dengan maksiat, kok jaraknya lebih dekat, berarti pemuda ini adalah hakmu malaikat azab untuk dibawa ke neraka." Kemudian diukur, ternyata pemuda ini jaraknya lebih dekat dari desa yang akan dituju, yaitu desa di mana terdapat banyak orang-orang yang soleh. Kemudian malaikat Israel mencabut nyawa dan dia meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Yang berhak membawanya adalah malaikat rahmat, berhak dibawa ke surga. Masya Allah, subhanallah. Begitu besarnya Allah, begitu mulianya Allah. Dia hanya bermodal keimanan kepada Allah. Dia punya niat untuk bertobat kepada Allah. Ternyata diampuni oleh Allah di sisa hidupnya terakhir. Dan dia jaminannya adalah masuk surga. Allah tunjukkan betapa mulianya Allah. Dengan kemahabesarannya, Allah mengampuni dosa-dosa orang yang mau bertobat, sekalipun dosanya begitu besar. Untuk itulah anak-anakku, di bulan yang suci ini, bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan ampunan Allah, ayolah perbanyak istighfar. Ayolah kembali kepada Allah, minta maaf kepada Allah, minta ampunan kepada Allah. Karena kita setiap hari, setiap saat pasti melakukan dosa, baik itu disengaja maupun tidak disengaja. Ayolah anak-anakku, kita adalah manusia biasa. Kita adalah muslim biasa, bukan Nabi Muhammad. Walaupun Nabi Muhammad sama seperti kita manusia, tapi Allah sudah jamin
Nabi Muhammad masuk surga, dan Allah menjaga Nabi Muhammad dari perbuatan dosa. Untuk itu anak-anakku, ayolah bertobatlah, segera bertobatlah ya Allah, kepada Allah, agar kita diampuni, agar kita dimaafkan dengan dosa-dosa yang telah kita lakukan. Semoga di bulan Ramadan ini kita termasuk orang-orang yang mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Demikianlah anak-anakku yang bisa Bu Guru sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.